Berlanjut ke Pulau Sumatera, memiliki adat istiadat dan tradisi yang sangat bervariasi. Suku-suku yang ada mencerminkan kekayaan budaya yang beragam di pulau ini. Pulau Sumatera juga turut menjadi salah satu pusat agrikultur terbesar di Indonesia, dengan perkebunan kelapa sawit yang mendominasi. Populasi sekitar 58 juta penduduk, menjadikan pulau dengan populasi terbesar kedua di Indonesia setelah Pulau Jawa. Hadirnya infrastruktur jalan tol di Pulau Sumatera juga turut menjadi penguat ekonomi wilayah sekitar. Kini di Pulau Sumatera, panjang ruas jalan tol yang telah beroperasi mencapai 1021,48 km. Terbagi dalam 15 ruas yang menghubungkan berbagai kota penting di Pulau Sumatera. Setiap ruas tol Trans Sumatera memiliki khas dan keistimewaan tersendiri. Salah satunya Tol Pekanbaru Dumai yang melintasi kawasan Suaka Marga Satwa dengan membangun terowongan khusus bagi gajah Sumatera untuk tetap hidup di habitatnya. Ruas tol ini menjadi pionir dalam upaya pelestarian satwa liar di Indonesia. Ruas tol Pekanbaru Bangkinang dengan panjang 30,9 km tidak hanya menjadi bagian dari koridor pendukung jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Riau dan Sumatera Barat, tetapi juga menjadi contoh penerapan teknologi modern dalam pembangunan infrastruktur. Penggunaan Building Information Modeling atau BIM sejak tahap perencanaan hingga konstruksi telah meningkatkan efisiensi dan kualitas proyek. Hasilnya, waktu tempuh antara Pekanbaru dan Bangkinang kini terpangkas menjadi hanya 30 menit, memberikan dampak positif bagi mobilitas masyarakat. Jalan tol Kayu Agung Palembang, Palembang Betung dengan total panjang 111,69 km juga semakin strategis dengan telah dibangunnya jembatan Ogan sepanjang 1,7 km. Jembatan ikonik ini tidak hanya berfungsi sebagai penghubung utama kota Palembang menuju Betung, tetapi juga menjadi landmark baru dengan ornamen songket Palembang yang khas. Keberadaan replika Candi Muara Takus di sekitar jembatan semakin memperkaya nilai sejarah dan budaya kawasan ini. Melalui perkembangan ini, proyek pembangunan jalan tol Trans Sumatera menunjukkan kemajuan yang signifikan. Sementara itu, dari Bayung Lencir menuju Tempino sudah mencapai 100%. Dan Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya mencapai target penyelesaian pada ruas tol lainnya. Beroperasinya jalan tol Bengkulu Taba Penanjung menjadi medium bagi pertumbuhan dan daya saing Provinsi Bengkulu. Jalan tol yang melintasi kawasan Bukit Barisan ini tidak hanya memperlancar arus lalu lintas, tetapi juga membuka akses yang lebih mudah menuju berbagai destinasi wisata bersejarah, seperti Rumah Pengungsian Bung Karno, Taman Konservasi Puspalangka Rafflesia Arnoldi, dan Benteng Marlborough. Dengan demikian, sektor pariwisata Bengkulu diharapkan dapat semakin berkembang dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Tak hanya Provinsi Bengkulu, di Sumatera Utara juga telah meresmikan jalan tol Indrapura Kisaran serta Kuala Tanjung hingga ke Sinaksak yang akan mempersingkat jarak tempuh menuju Danau Toba. Alternatif ini meningkatkan kunjungan wisatawan dari Medan hingga luar Sumatera. Pembangunan jalan tol juga membawa kemajuan bagi Provinsi Sumatera Utara. Hadirnya ruas jalan tol Sigli Banda Aceh dengan panjang 74 km membuka konektivitas dan daya tarik daerah. Salah satu destinasi wisata yang semakin mudah diakses adalah Masjid Raya Baitur Rahman, salah satu ikon Aceh yang terkenal dengan arsitektur khasnya. Pembangunan jalan tol juga menjadi pendorong dari pendapatan masyarakat. Pulau Sulawesi memiliki kekayaan alam yang melimpah sebagai sumber kehidupan masyarakat. Daerah Toraja di Sulawesi menjadi pusat kopi Arabica dan Robusta berkualitas tinggi. Di sisi lain, Sulawesi juga menjadi komoditas ekspor utama pertambangan nikel di dunia.
Pada pembangunan infrastruktur, Sulawesi telah memiliki jaringan jalan tol yang menghubungkan berbagai pusat kegiatan ekonomi. Jalan tol Ujung Pandang Seksi 3 atau AP Petarani di Makassar menjadi jalan tol yang pertama di Indonesia Timur, sekaligus ikon baru yang mempercantik wajah kota dan memperlancar konektivitas. Dengan adanya transformasi ini, Sulawesi Selatan memiliki akses yang menghubungkan Pelabuhan Soekarno-Hatta yang juga dihubungkan dengan akses tol Makassar Newport dan Bandara Sultan Hasanuddin sebagai jalur perdagangan dan pusat ekonomi baru. Melintas di atas perbukitan hijau dan menyuguhkan panorama laut yang memukau, jalan tol Manado-Bitung adalah aset berharga bagi Sulawesi Utara dengan panjang 39,78 km. Tol ini menjadi kunci pengembangan wilayah dalam mendukung kendaraan logistik yang bisa langsung terhubung dengan Pelabuhan Bitung. Jalur tol ini memangkas waktu tempuh antara Manado dan Bitung menjadi 30 menit. Inovasi ini mempercepat distribusi barang dan membuka akses yang lebih mudah ke destinasi wisata seperti Taman Nasional Tangkoko dan Pulau Lembe. Perkembangan tol ini menjadi magnet bagi investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara. Pulau Kalimantan memiliki keanekaragaman hayati yang istimewa. Keunikan geografis dan ekologi pulau ini membuatnya menjadi surga bagi para pecinta alam dan penjelajah. Salah satu ciri khas Pulau Kalimantan adalah hutan hujan tropisnya yang luas. Hal ini menjadikan potensi besar untuk pusat pertumbuhan ekonomi hijau di masa depan. Selain komoditas utama perekonomian mereka adalah pertambangan dan energi, pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan mengalami penguatan dengan adanya pembangunan infrastruktur yang semakin masif. Seperti pada jalan tol Balikpapan Samarinda atau Balsam, merupakan awal pembangunan infrastruktur di Kalimantan. Sebagai jalan tol pertama di pulau ini, tol Balsam telah membuka aksesibilitas yang lebih baik antara dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda. Dengan total panjang mencapai 97,27 km, keistimewaan tol Balsam semakin terasa dengan akses langsung ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP, Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pembangunan jalan tol di Ibu Kota Nusantara atau IKN rencananya akan rampung pada tahun 2025 mendatang. Adapun pembangunan jalan tol tersebut adalah Seksi 3A, Karangjoang KKT Karyangau sepanjang 13,4 km. Seksi 3B KKT Karyangau Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km. Dan Seksi 5A Simpang Tempadung, Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km. Proyek besar ini mengusung konsep Smart Forest City yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan kelestarian lingkungan. Sepanjang perjalanannya, apalagi beroperasinya jalan tol Balsam melintasi kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, seperti hutan lindung Sungai Manggar. Pembangunan jalan tol ini dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan sehingga tidak merusak ekosistem yang ada. Meskipun mengalami pergantian periode pemerintahan, komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur tetap konsisten dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa visi untuk memperluas aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan yang merata di seluruh wilayah Indonesia tidak terbatas pada satu masa, tetapi merupakan tanggung jawab yang akan terus dilanjutkan hingga kapanpun. Pembangunan infrastruktur jalan tol akan selalu menjadi prioritas dalam menyambungkan akses penghubung antar wilayah bagi masyarakat dalam memperkuat fondasi ekonomi dan mendukung perkembangan bangsa. Dengan kelanjutan infrastruktur, BPJT terus melangkah maju membangun konektivitas dan kesejahteraan untuk negeri.